your attention please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Leadership Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan membahas tentang motivation, satisfaction, and performance dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana SEMM. Selanjutnya, anggota kelompok 1 terdiri dari Rosi Tamara, Mela Malida, Karin Yolanda Clara, Julia Epita, Alrifki Arifin, dan trio Arya Duta. So, what are we waiting for? Let's start our presentation. Tujuan pembelajaran yang hendak kami capai dari presentasi kami yaitu memahami definisi motivasi, kepuasan, dan kinerja, memahami dan mempengaruhi motivasi pengikut, serta memahami dan mempengaruhi kepuasan pengikut. Yang pertama, apa itu definisi motivasi, kepuasan, dan kinerja? Motivasi berperan setiap kali seseorang memilih aktivitas atau tugas untuk dilakukan, mengerahkan tingkat upaya tertentu ke arah suatu aktivitas, dan bertahan dengan suatu upaya tersebut selama beberapa waktu. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, namun harus disimpulkan dari perilaku. Kinerja menyangkut perilaku yang diarahkan pada misi atau tujuan organisasi atau produk dan layanan yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kecerdasan, keterampilan, dan ketersediaan sumber daya, terlepas dari tingkat motivasi orang tersebut. Kepuasan kerja berkaitan dengan sikap atau perasaan seseorang tentang pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi atau pendidikan, pengawasan, rekan kerja, beban kerja, dan sebagainya. Hubungan motivasi, kepuasan, dan kinerja. Kaitan implisit antara kepuasan dan motivasi adalah bahwa kepuasan meningkat ketika orang menyelesaikan suatu tugas, terutama ketika tugas tersebut membutuhkan banyak usaha. Jadi, semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi kepuasan kerja. Begitu pula sebaliknya. Tahu nggak sih kalau 70% dari karyawan merasa tidak termotivasi dalam pekerjaannya saat ini? Berikut beberapa alasannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Jika kamu tim leader, memotivasi tim merupakan tanggung jawab besar yang mungkin terabaikan. Nah, agar kamu sukses dalam hal ini, yuk coba beberapa tips berikut. Pertama, berikan objektif yang jelas dari pekerjaan mereka. Bekerja tanpa tujuan tentu saja bisa jadi melelahkan. Bahkan, tim kamu juga akan merasa apa yang dikerjakannya tidak ada artinya. Maka dari itu, memberikan tujuan yang jelas dalam pekerjaan menjadi penting untuk dilakukan. Kedua, luangkan waktu kamu untuk memberi feedback. Di tengah kesibukan, kamu dapat menjadwalkan diskusi secara personal. Tidak harus formal, yang penting kamu bisa memberikan feedback terkait kinerja mereka. Selain itu, mereka juga dapat menceritakan perasaannya kepada kamu. Yang ketiga, hindari micromanagement. Jika di awal kamu sudah memberikan objektif yang jelas, maka percayakan pekerjaan itu kepada tim kamu. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan kompensasi yang adil. Karyawan dengan gaji yang cukup tentu akan merasa dihargai. Setelahnya, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Memahami dan mempengaruhi motivasi pengikut. Hierarki kebutuhan Maslow. Bagaimana konteks mempengaruhi motivasi? Menurut Maslow, orang termotivasi oleh 5 jenis kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain, yaitu rasa memiliki, kebutuhan rasa harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.
Konseptualisasi kebutuhan Maslow biasanya diwakili oleh segitiga dengan 5 tingkat kebutuhan yang disusun secara hierarki kebutuhan. Orientasi prestasi. Bagaimana kepribadian mempengaruhi motivasi? Untuk meningkatkan kinerja kelompok, pemimpin harus memilih hanya pengikut yang memiliki keterampilan yang tepat dan memiliki sifat kepribadian yang lebih tinggi yang disebut orientasi pencapaian. Atkinson telah mengusulkan bahwa kecenderungan individu untuk mengerahkan upaya menuju penyelesaian tugas sebagian bergantung pada kekuatan motivasinya untuk mencapai kesuksesan, atau seperti yang disebut Atkinson, yaitu berorientasi pada pencapaian. Penetapan tujuan. Bagaimana target kinerja yang jelas mempengaruhi motivasi? Menurut Locke dan Latham, tujuan adalah penentu paling kuat dari perilaku tugas. Tujuan mengarahkan perhatian, mobilisasi usaha, membuat orang mengembangkan strategi pencapaian, dan membantu orang terus mengerahkan usaha sampai tujuan tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa pemimpin yang ingin meningkatkan kinerja individu atau tim harus menetapkan tujuan yang tinggi tetapi dapat dicapai dan mengungkapkan keyakinan dan dukungan bahwa pengikut dapat menyelesaikan pekerjaan. Pendekatan operan. Bagaimana penghargaan dan hukuman mempengaruhi motivasi? Salah satu cara populer untuk mengubah arah, intensitas, atau kegigihan perilaku adalah melalui penghargaan dan hukuman. Baik penghargaan maupun hukuman dapat diberikan secara kontingen atau non-kontingen. Kontingen penghargaan atau hukuman diberikan sebagai konsekuensi dan perilaku tertentu. Sedangkan non-kontingen, penghargaan dan hukuman tidak terkait dengan perilaku tertentu. Pemberdayaan. Bagaimana lintang pengambilan keputusan mempengaruhi motivasi? Ada 3 komponen psikologis makro yang mendasari pemberdayaan. Yang pertama ada motivasi, pembelajaran, dan stres. Pemberdayaan memiliki 2 komponen kunci, agar para pemimpin benar-benar memperdayakan karyawan. Mereka harus mendelegasikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan ke tingkat serendah mungkin. Komponen kedua dari pemberdayaan, dan yang paling sering diabaikan adalah melengkapi pengikut dengan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. You did say 10 o'clock, right? Yeah. Do you know what this is about? Just a staff meeting on the memo. It's funny how he gets all over my ass if I'm a minute late, but then he makes us wait 15. You were 2 minutes late, Nick. Morning. And I didn't think I had to punch a clock with you. You don't. Sorry. That's all right. I'll just attribute this to your drinking problem. Yeah, I don't have. Nick, please. We're in the middle of a meeting. Sorry. Morning, everyone. So, I have finally decided who I want to be our new senior vice president of sales. He's right here in this room. It's me. What do you say? I've decided to absorb the responsibilities of the senior VP position into my own. I've realized that if you want to get something done right, you've got to do it yourself. So I'm going to be breaking through the wall of the office that would have been the senior VP's and make one huge, enormous office. However, I will only be taking 85% of the additional salary I'm entitled to, and that is self-sacrifice. Meeting adjourned. Mr. Harkin, can I speak to you? Yeah, sure. What is it? You know, for months you've been hinting that I was in line for that promotion. And look how hard you've been working. What, you just lying to me? Lying? No, Nick. Motivating. I mean, look, we're all part of the same team here. Plus, you know, I'm the one who's going to be doing all the extra work. You know that last month you made me work so late I missed saying goodbye to my gam-gam? I'm sorry, what? My grandmother. I told you that I needed to see her because she was very, very sick. You said if I left early, I'd get fired. And she died before I made it to the hospital. I'm sorry. Thank you. I had no idea that you called your grandmother Cam. Sorry. Sorry you didn't get to say bye-bye to Cam Cam. I really Kepuasan kerja menyangkut sikap seseorang tentang pekerjaan. Pekerja yang puas lebih mungkin untuk terus bekerja dengan sebuah organisasi, dan yang tidak puas akan terlibat dalam beragam perilaku kontraproduktif. Ketidakpuasan adalah alasan utama mengapa orang meninggalkan organisasi.
dan banyak alasan orang puas atau tidak puas dengan pekerjaan dipengaruhi oleh pemimpin. Global, segi, dan kepuasan hidup. Kepuasan global menilai sejauh mana karyawan puas dengan organisasi dan pekerjaan mereka. Kepuasan segi menilai sejauh mana karyawan puas dengan berbagai aspek pekerjaan, seperti gaji, tunjangan, kebijakan promosi, jam, dan kondisi kerja, dan sejenisnya. Orang mungkin relatif puas secara keseluruhan, tetapi masih tidak puas dengan aspek pekerjaan tertentunya. Temuan penting mengenai kepuasan global, segi, dan hidup. Temuan pertama, orang umumnya cenderung senang dengan pekerjaan mereka, walaupun tidak suka dengan gaji, tunjangan, dan atasannya, tetapi mereka puas dengan apa yang dilakukan untuk mencari nafkah. Temuan kedua, berkaitan dengan efek hierarki. Orang-orang dengan masa kerja lebih lama atau di posisi yang lebih tinggi cenderung memiliki peringkat kepuasan global dan aspek yang lebih tinggi daripada mereka yang lebih baru atau lebih rendah dalam organisasi. 8 teori dari kepuasan. 1. Hierarki kebutuhan Maslow. 2. Orientasi pencapaian. 3. Penetapan tujuan. 4. Pendekatan operan. 5. Pemberdayaan. 6. Afektivitas. 7. Teori 2 faktor Herzberg. 8. Keadilan organisasi. 3 teori kepuasan kerja. Yang pertama ada afektivitas, yang kedua teori 2 faktor Herzberg, dan yang ketiga ada keadilan organisasi. Afektivitas mengacu kepada kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap rangsangan dengan cara emosional yang konsisten. Kecenderungan ini dapat bersifat positif dan negatif. Dari perspektif pemimpin, afektivitas juga memiliki implikasi di tempat kerja, yaitu moral dan tingkat kepuasan pengikutnya sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan dampaknya menghasilkan pengalaman kepemimpinan yang beragam. Teori 2 faktor Herzberg yaitu menawarkan ide-ide pemimpin tentang bagaimana meningkatkan kepuasan pengikut. Herzberg melabeli faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan saat bekerja sebagai motivator, dan dia melabeli faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan saat bekerja sebagai hygiene factor. Hygiene factors antara lain adalah pengawasan, kondisi kerja, rekan kerja, gaji, kebijakan atau prosedur, dan keamanan kerja. Motivator antara lain pencapaian, pengakuan, karya itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Selanjutnya, keadilan organisasi. Keadilan organisasi adalah pendekatan kognitif berdasarkan premis bahwa orang yang diperlakukan tidak adil akan kurang produktif, puas, dan berkomitmen untuk organisasi mereka. Keadilan organisasi terdiri dari 3 komponen terkait, yaitu keadilan interaksional, keadilan distributif, dan keadilan prosedural. Alexander Hleb teed up for Thierry Henry. Real Madrid just can't get a foothold in this game. Here comes Freddie Ljungberg, he's brought down. It's going to be another penalty to Arsenal here. It is. Oh! Well, the Real Madrid defence just can't cope with Thierry Henry. He took it down in one touch, turned, just fed in Ljungberg behind the back four, and no doubt about it, it was a foul and it was a penalty. Things are just getting worse and worse for Real Madrid. And if this goes in 3-0, and echoes of that Barcelona defeat last season. Surely if TJ Harper hits the target and scores, it's all over for Real Madrid. Saved onto the bar. Casillas does his bit for Real Madrid again. And Nunez looking for... Lehmann punches clear. He's had his problems, Lehmann, with the crosses coming in, but there he's really confident and elects to punch. Into stoppage time we go. 2 minutes at the end of this extraordinary Champions League final. Roberto Carlos with a high lofted ball. Desperation time, Real Madrid. A super sub with a super goal. 2-2.
shell-shocked. The Bernabeu is rocking. They really believe they could go on and win this final now. They've scored once in stoppage time. Can they do it again? Kesimpulan, kepemimpinan adalah kunci untuk mengembangkan motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. Pemimpin yang dapat memotivasi karyawan dengan baik akan menghasilkan pengikut yang lebih puas karena apresiasi dan penyemangat yang diberikan. Pengikut yang lebih puas lebih mungkin untuk bertahan dengan perusahaan dan akan mengerahkan kinerja yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.